Halo semuanya, jumpa lagi di channel gua. Channel yang nggak jelas pembahasannya dan nggak jelas kapan waktu uploadnya. Nah, untuk video kali ini kita akan ngebahas Isuzu Panther LV tahun 2012. Simak videonya. Oke, ini dia Panther LV 2012. Untuk bodinya ini sudah mengalami 3 kali ganti bodi. Yang keluaran pertama itu dari 1991 sampai tahun 1993 yang diperkenalkan pada bentuk karoseri. Kemudian baru dibuatlah dengan bodi yang diklaim bebas dempul, atau bisa disebut juga dengan bodi Isuzu Total SI, dan masih menggunakan mesin yang 2300 cc. Dan pada tahun 1996 sampai tahun 2000, Panther mengenalkan mesin baru yang berkapasitas 2500 cc dan berkode mesin 4JA1, dan berakhir pada tahun 2000. Nah, untuk 2000 sampai yang sekarang ini sudah menggunakan bodi yang kapsul. Dan saat ini gak ada perubahan sih, cuman facelift lagi. Dan facelift terakhir sampai berhenti produksi itu ada di tahun 2013. Dan untuk mesinnya juga ini sama persis yang digunakan dari Panther yang zaman 1995 yang kode mesinnya 4JA1. Dan yang ini hanya menambahkan huruf L, 4JA1L, karena dia sudah menggunakan turbo. Namun bukan turbo untuk mengejar kecepatan ataupun untuk kebut-kebutan ya. Namun turbo ini didesain untuk menekankan emisi gas buang hingga mencapai Euro 2. Oke, kita lihat dulu untuk mesinnya. Ya, kita buka mesinnya ya. Jadi ini Panther generasi ketiga kalau orang-orang nyebutnya, karena 3 kali ganti bodi gitu. Cuman untuk mesin masih pakai yang generasi kedua, cuman bedanya yang ini udah ada turbonya gitu doang. Nah, untuk penampakan mesinnya seperti ini, bisa kita dekatkan untuk kameramennya. Untuk dari diesel turbonya berada di sini ya, dan untuk mesinnya ini sama persis yang digunakan pada generasi kedua. Nggak ada perubahan yang signifikan lah, karena memang mobil ini dia kebanyakan untuk mobil yang memang untuk operasional toko dan operasional lain-lainnya. Kita langsung aja cek sound dulu untuk bagian mesinnya supaya enak ke belakang-belakangnya. Nah, ini dia. Suara Panther itu dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah ya, tetap gini-gini lah dia tuh. Kita naikkan dulu RPM-nya dikit ya. Ada yang bilang suara mesin ini tuh garang, gahar dan sebagainya. Cuma memang mantap sih untuk suaranya ya. Cuman untuk suara dari si turbonya ini dia nggak sebegitu kedengeran seperti layaknya mobil-mobil diesel pada umumnya, seperti Kijang Innova dan juga untuk Fortuner. Nggak kedengeran malah. Kita sekali lagi ya, kita tes ya. Nah, nggak ada suara turbonya malah, karena bukan untuk mengejar kecepatan. Asalnya dibuat turbo untuk mesin Panther ini. Ya begini aja untuk kondisi mesinnya. Kita langsung aja ke belakang dari Isuzu Panther ini. Memang dia bukan yang tercepat di kelasnya, dan juga pada zaman ini harga Panther itu sudah nggak masuk akal sebenarnya. Untuk mendapatkan unit yang LS Turbo kalau nggak salah, atau yang Grand Touring gitu, selama dia masih keluar, itu kisaran harganya udah di 320 jutaan dengan fitur yang minim sekali untuk di mobil ini. Jadi kalau kita punya 320 juta kayaknya banyak deh opsi pilihan lain ya, untuk dengan fitur-fitur keselamatan yang lebih canggih pastinya ya. Oke. Untuk bagian depannya masih menggunakan bohlam halogen biasa, dengan lampu sennya juga masih bohlam halogen biasa. Dan ini nih, ini facelift keberapa ya? Gua lupa itu untuk tahun pastinya kapan, cuman terakhir facelift itu tahun 2013. Desainnya chrome ya kan, terus logo Isuzu-nya, dan sebenarnya logo Isuzu itu ada sebenarnya yang kayak gini nih contohnya. Nah, itu logo Isuzu, cuman kenapa entah sekarang ya nggak dipakai lagi untuk di
Panther apa logo Isuzu di produk baru berikutnya gitu. Udah gini aja untuk lampu-lampunya. Fog lampnya sebenarnya ada, cuman udah dilepas ya. Kita ke samping ya. Untuk bannya dia menggunakan profil ban 205/65, ringnya menggunakan ring 15. Dan untuk kaca spion dia sudah ada pengaturan untuk kacanya, cuman untuk retract-nya dia masih menggunakan tangan biasa atau manual ya. Dan untuk central lock dan alarm pun dia sebenarnya belum ada, cuman untungnya dia menggunakan central lock gitu. Nah, satu pintu ngunci yang sebelah kanan ya, yang lainnya ikut ngunci semua. Untuk bukaan handle, bukaan pintu masih cungkil ya. Dan untuk ke belakang profil ban juga sama. Untuk pengisian bahan bakar juga ada di sebelah kanan. Nah, kita ke belakang dari Isuzu Panther ini. Nah, lagi-lagi dia menambahkan improvement baru. Jadi kan menambah kesan agak panjang gitu ya untuk bagian tatakan platnya ini. Dan ini ada variannya. Sebenarnya dari Panther ini itu ada varian Smart, kemudian LV, LS, baru kemudian untuk versi SUV-nya itu adalah Panther Grand Touring. Ini adalah versi MPV-nya, tetap menggunakan 2,5L ya. Sudah direct injection, jadi nggak pakai busi pemanas lagi gitu. Oke, kita buka aja. Belum, kita bahas lampunya dulu. Untuk penggunaan lampunya juga masih sama, masih menggunakan bohlam biasa. Lampu sen dan lampu atretnya juga masih menggunakan bohlam, belum ada LED-LED-annya. Untuk handle juga sama, masih cungkil ya. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya dari si Isuzu Panther 2012 ini. Sebenarnya untuk penggunaan bagasi sebenarnya nggak terlalu luas, cuman bisa muat koper dan kira-kira 4 galonan atau 5 ya kalau kita uji nanti, itu masih bisa. Oke, kita sambung di besok hari untuk bagian interiornya. Terima kasih. Langsung sambung aja tanpa ditemani oleh kameramen ya. Untuk mesinnya tipenya masih sama, 4JA1, hanya menambahkan huruf L. Kemudian untuk kode bodinya itu adalah TBR54. Yang pernah saya bahas itu adalah TBR52. Jadi cuma beda di situ. Untuk bodi masih tetap sama, menggunakan bodi yang dari tahun 2000-an. Oke, kita langsung. Oh ya, untuk dimensi panjang mobil ini adalah tampilan untuk bagian interior dari si Isuzu Panther. Seperti biasa, dia udah menggunakan power window di keempat kacanya ya, dan yang untuk auto hanya di sisi bagian driver. Dan ini sama ada pengunci kaca dan sudah dilengkapi dengan central lock. Oke, seperti itu aja. Oke, kita ke kabinnya. Ini adalah tempat untuk menaruh sekring ya. Dia posisinya ada di dashboard sebelah kanan. Dan kemudian ini ada cuknya untuk menyetel RPM. Kemudian di sini ada kisi-kisi AC. Dan masih sama ya, seperti Panther jadul yang pernah kita review. Yang ini adalah udara untuk AC dan yang ini adalah udara untuk dari luar ya, seperti itu. Oke, dan untuk pengaturan kacanya dia sudah menggunakan elektrik, dan untuk retract yang masih menggunakan manual ya. Dan kemudian ini adalah tempat fog lamp, dan ini sebenarnya nggak ada fungsinya lagi karena fog lampnya itu sebenarnya udah dilepas. Oke, ini adalah tempat untuk kisi-kisi AC juga, untuk mendinginkan kaca yang bagian depan ya, bagian samping kanan dan kiri, supaya dia nggak ngembun. Oke, kita masuk. Untuk kunci juga sama, masih model yang jadul ya, nggak berubah, dan alarm pun dia belum dapat. Untuk pengaturan kuncinya masih sama seperti yang dulu yang pernah kita review. Kemudian penggunaan lampu juga masih menggunakan yang saklar yang model lama. Nah, tuh nggak ada perubahan improvement yang begitu besar di mobil ini. Kemudian untuk di bagian odometernya dia ada kilometer, kemudian ada RPM, kemudian di sininya ada temperatur dan juga ada bahan bakar, penunjuk bahan bakar. Oke, dan ini ada slot untuk saklar kosong kalau kita menambahkan entah audio entah apa gitu ya. Jadi untuk penempatan saklarnya nggak perlu bingung lagi untuk ditaruh di mana, karena di sini udah disiapkan tempatnya.
Dan untuk audionya dia masih single DIN di sini, dan cuman mode USB dan belum ada Bluetooth, dan kaset bulat juga nggak ada di sini menunya, gitu aja. Untuk ke bawah lagi ada kisi-kisi AC, masih sama dengan yang model lama. Kemudian untuk pengaturan AC-nya dia yang model geser-geser seperti ini ya, belum yang knop kompor gas gitu. Dia cuma ada pengaturan fan, dan kemudian ada pengaturan suhu ruangan yang kompresornya itu. Dan ke bawah lagi dia sudah ada asbak. Dia ada asbak, dan di kanannya ada soket lighter, dan cuman ada kabelnya doang, soket lighternya udah nggak ada. Di bawahnya masih ada tempat untuk konsol penyimpanan, dan di glove boxnya di depan sini ada tempat untuk menaruh sesuatu ya, macam-macam benda seperti topi dan kawan-kawannya gitu. Dan di bawahnya pun di glove boxnya ini dia memiliki kompartemen yang begitu luas, tapi dia untuk bukaannya tidak soft opening. Oke, untuk di bagian trim pintu yang bagian kiri dan yang bagian kanan juga dia sudah ada tweeter ya di kiri dan di kanannya. Dan di bawah door trim pintunya terdapat speaker dan lampu ketika pintunya dibuka. Ada tweeter, tempat bukaan pintu, dan ada power window-nya juga. Dan minusnya dari mobil ini dia itu tidak memiliki cup holder yang begitu banyak. Jadi di sini cuman ada space penyimpanan cuman kecil. Dan untuk bagian cup holdernya dia cuman ada di bagian sini doang gitu, yang nggak begitu banyak lah sebenarnya. Dan di bawahnya sini lagi masih ada tempat penyimpanan seperti pena dan untuk menyimpan surat-surat penting ya, untuk menyimpan surat-surat seperti itu. Oke, di tengahnya ini ada konsol box, dan rem tangannya dia sudah model yang tarik, bukan yang model yang lama ya seperti Panther kotak yang masih di sini yang model tarik ya. Yang ini sudah seperti ini. Oke, ini ada konsol box, kita lihat. Dia konsol boxnya lumayan luas ya, walaupun nggak luas-luas amat, cuman ini lumayan loh untuk space-nya. Ntar ada iklan. Nah seperti itu. Oke, untuk pengaturan joknya dia seperti mobil-mobil pada umumnya, cuman ada sliding dan reclining saja. Untuk height adjusternya tidak ada. Dan untuk tuas pembukaan tangki pengisian solar ada di bawah sini. Nah, itu yang ngebuka kan. Oke, seperti itu. Mobil ini masih menggunakan 5 speed maju dan 1 mundur. Dan untuk fitur safety-nya di mobil ini sangat minim sekali teman-teman, karena cuma ada 2 titik seat belt di belakang, dan di belakangnya pun nggak ada seat belt ya. Dan untuk airbag, apalagi airbag. Depannya di sini ada sun visor dan nggak ada cerminnya. Untuk bagian kiri juga ada sun visor dan cerminnya ada di sini ya. Nah, oke. Dan untuk cermin di tengah ini dia sudah ada night and view. Oke, segitu aja. Jadi the real man ya untuk mobil ini ya. Untuk keselamatan itu rada-rada mengerikan, cuman untuk dari segi rasa-rasa bawah ya enak gitu kan. Ini untuk tangki pengisian bahan bakar. Oh ya, untuk baut roda dia udah pakai 6 ya, kayak mobil-mobil Innova, kemudian Pajero, Fortuner seperti itu. Dan rem pada mobil ini yang depan menggunakan cakram dan yang belakang masih menggunakan tromol. Oke, di belakang juga sama. Untuk bagian door trim pintu ada power window, kemudian untuk bukan pintu, untuk kunci pintunya, kemudian di bawahnya ada speaker. Seperti ini aja, nggak ada tempat kompartemen untuk menyimpan sesuatu di door trim bagian belakang ini. Untuk cup holder juga apalagi ya, boro-boro ditempatin cup holder. Jadi cuman ada tempat untuk menaruh barang itu ada di setback pocket di bagian kursi belakang. Setback pocket di bagian belakang. Dan untuk kursinya pun seperti ini aja. Dia ada headrestnya sebenarnya, cuman dicabut ya. Di belakangnya juga ada kursi baris ketiga. Dia ada headrestnya juga sebenarnya, cuman untuk pelipatan kursinya dia yang full satu kursi, bukan bagian 40-60 ya. Dan untuk kursi bagian tengahnya, untuk pelipatan kursinya yang 40-60.
Seperti ini aja untuk akses ke bagian belakangnya. Di bagian baris ketiga dari mobil Isuzu Panther ini, dia luas nggak sih sebenarnya? Kita akan coba ya. Oke, dan ini udah fix, nggak bisa diapa-apain lagi untuk bagian ininya. Dan untuk dengkul ini sebenarnya masih agak lega ya. Ya lumayan lah, walaupun nggak sebegitu lega, cuman dia nggak nempel di. Nah, sisa ada 4 ruas jari lagi untuk bisa sampai ke kursi bagian depan ya. Dan seperti biasa nggak ada double blower dan ada lampu baca di bagian belakang. Dan gitu aja, nggak ada tempat cup holder ataupun socket lighter, dan ini ada tempat untuk menaruh di fogger karena modulnya sudah tersedia di sini. Oke, seperti itu aja untuk di pengaturan bagian baris ketiganya. Dan untuk kaitan kursinya ada di sini, malah lucu ya gitu ya. Tidak ada seat belt, sabuk pengaman dan apa-apa. Di sini cuman polosan aja seperti ini. Dan kita akan coba di baris keduanya, seperti apa sih rasanya duduk di baris kedua dari mobil ini. Kita coba ya. Oke, kita masuk. Untuk baris keduanya ini lega sekali teman-teman. Masih ada sekitar 1 tangan 5 ruas jari ya untuk mencapai ke kursi bagian depan, dan ini adalah posisi mengemudi saya tadi yang di depan. Oke, masih terbilang cukup lega untuk bagian baris keduanya. Seperti itu. Tenaga mesin ini menghasilkan 80 horsepower di putaran 3500 rpm dan torsinya 176 Nm di putaran 1800 rpm. Dan gini aja untuk tampilan mesinnya. Sebegitu aja review mobil Panther LV tahun 2012 kita pada kali ini. Semoga teman-teman pada suka dan tidak ditemani oleh kameramen karena ada kesibukan lain dia ya. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, tinggalkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa di channel Aibto, dan terima kasih.